Perkenalkan, namaku Hairunisa. Aku adalah siswa kelas 12 jurusan Teknik Komputer Jaringan di SMK Al-Azhar, salah satu SMK swasta yang berada di kota Depok. Sebagian aktivitas harianku dilakukan di sekolah ini, mulai dari belajar dan melakukan aktivitas-aktivitas lain bersama teman-temanku. Sebagai generasi milenial, generasi yang sering orang katakan sangat dekat dengan teknologi. Tentunya, teknologi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keseharian kami. Bahkan, gadget sudah menjadi primadona di setiap genggaman tangan. Tapi terkadang, kami lupa dan kurang bijak dalam menggunakan gadget. Kami lupa hakikat sebagai manusia yang harusnya lebih aktif berkomunikasi dengan sesama daripada dengan gadget. Itulah yang menjadi keresahan hatiku, dan ingin mencari hakikat seorang manusia melalui indera, lihat, dengar, dan rasa. Inilah perjalananku dalam pencarian menemukan hakikat seorang manusia. Mungkin alam adalah tempat yang tepat. Bersama temanku Hani, kami mencoba mencari hijaunya alam di tengah beton kota ini. The Kandang Amazing Farm menjadi tujuan kami karena menurut informasi, tempat ini punya hal yang aku cari. Kedatangan kami disambut segarnya suasana alam, layaknya oase di padang pasir. Dan kami bertemu seseorang yang membuka mata kami tentang luar biasanya alam ini. Selamat datang di The Kandang Amazing Farm Sawangan, Depok. Berawal dari sebuah peternakan di Depok ini di tahun 2011, The Kandang mencoba bertransformasi di tahun 2013 menjadi sebuah tempat wisata edukasi, di mana kami mempunyai konsep fresh food from farm to table. Jadi dari hulu ke hilir, proses peternakan, pertanian, hingga prosesnya siap di atas meja seperti apa gitu. Jadi ternyata masih banyak yang masih belum tahu proses awalnya nasi, ternyata mereka itu jadi dari padi, mereka nggak tahu padi itu seperti apa gitu. Nah di sini
para pengunjung diajak untuk bersama-sama untuk mengetahui edukasi-edukasi apa aja yang ada di sini. Di antaranya ada peternakan. Di sini kami mempunyai sapi perah, kita mempunyai kerbau albino, kita mempunyai kambing etawa yang mungkin mereka nggak tahu ternyata ada kambing yang bisa diperah gitu. Nah, di sini salah satu kambing bisa diperah adalah kambing jenis kambing etawa. Nah, selain itu juga kami membudidayakan kelinci, bebek, angsa, dan masih banyak lagi. Dan selain itu juga kami di pertaniannya, kami memiliki konsep urban farming, di mana saat ini masih banyak ya orang-orang yang mungkin malas untuk menanam gitu, karena mungkin lahannya terbatas. Nah, di kandang ini para pengunjung kami ajarkan untuk bagaimana menanam di lahan sempit. Kita mempunyai beberapa konsep atau cara menanam, di antaranya ada vertikultur, ada tower garden, dan masih banyak lagi. Selain itu juga kami mengajak para pengunjung yang di sini untuk menikmati apa yang ada wahana. Ternyata tidak hanya edukasi aja yang ada di sini. Kami juga mempunyai beberapa wahana yang sifatnya bisa untuk menambah keakraban keluarga yang berudung di kandang kambing singkong ini gitu. Sehingga dari alam ini mereka banyak belajar dari hulu hingga hilir tentang kehidupan mereka sendiri, seperti itu. Lewat apa yang disampaikan oleh Pak Kiswanto, kami sadar ternyata manusia harus melihat dan mendengar alam ini bertasbih. Karena manusia dan alam adalah harmoni. Pencarian kami masih berlanjut ke sebuah tempat. Rumah keramik F. Widayanto menjadi tujuan kami. Tempat yang mungkin akan menjawab kegelisahan kami tentang hakikat seorang manusia. Kembali alam yang menyambut kami. Dan karya-karya indah dari seorang maestro. Sejarah rumah wisata keramik itu dibangun sejak tahun 1997, dibangun oleh senimannya namanya Bapak Fransiskus Widayanto. Beliau adalah seniman lulusan dari Institut Teknologi Bandung di Bandung tahun 1981. Beliau sekarang berusia 66 tahun dan puji syukur sedang dan masih aktif dalam membuat karya-karya keramiknya tentunya. Dan Pak Widayanto di Depok ini memiliki beberapa fasilitas yang dibangun. Selain untuk melihat karya-karya Pak Widayanto, kita juga bisa melihat galeri keramiknya. Kita sambil bisa belajar bikin keramiknya, kemudian bisa belanja keramiknya, kemudian ada resto, penginapan, ada meeting room, kayak gitu-gitu. Dan tentunya paling intinya kita bisa lihat karya-karya terbaiknya Pak Widayanto dari clay atau tanah liat yang Pak Widayanto buat menjadi sebuah bongkah keramik gitu. Sebetulnya macam-macam keramik ini yang karya Pak Widayanto itu selalu membuat sebuah karya-karya yang ada nilai filosofi atau tentang sebuah cerita yang dikagumi di beberapa masyarakat setempat yang diangkat oleh Pak Widayanto. Di antaranya banyak sekali karya-karyanya, ada Drupadi, seorang dewi pewayangan dari Mahabharata, Dewi Sri atau Dewi Kesejahteraan yang difilosofikan sebagai Dewi Kemakmuran di Pulau Jawa. Kemudian ada Semar yang sudah populer di Pulau Jawa sebagai para pengayom, para kesatria, kayak gitu-gitu. Kemudian banyak lagi hiasan-hiasan interior, eksterior, kemudian barang-barang pakai, piring, gelas, banyak sekali. Seperti itu. Jadi seni rupa memang membentuk sebuah karya yang memang luar biasa. Dari tanah liat yang kita ambil dari Sukabumi, jadi tanahnya yang lebih halus, lempungnya lebih lunak dan mudah untuk dibentuk, tetapi memang cukup lama prosesnya, tetapi memang hasilkan karya-karya yang luar biasa. Kembali kami tersadarkan melalui sebuah keramik. Dari tanah menjadi sebuah karya indah melalui beberapa proses. Itulah hakikat manusia yang harus selalu berproses. Tidak melulu dengan hasil instan
seperti apa yang teknologi berikan. Ternyata banyak yang bisa kita lakukan bersama alam. Karena itulah hakikat manusia yang harus membagi sebagian hidupnya dengan alam. Dan tentunya tidak melupakan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Terima kasih alam. Kini aku sudah bisa melihat, mendengar, dan merasa hakikat seorang manusia.